Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Suhriyastono dari kelas D, NIM 2016 05200023. Kali ini akan mempresentasikan tentang praktikum mata kuliah perencanaan pembangunan tentang RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 hingga 2021. A. Pendahuluan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah. Lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan kewenangan daerah, menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah harus menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dan rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD, sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah B, tentang RPJMD Bantul dari tahun 2016 hingga 2021. Tujuan perumusan RPJMD adalah untuk merumuskan arah kebijakan dan pembangunan Kabupaten Bantul. Selain untuk merumuskan arah dan kebijakan, pengendalian akan isu-isu strategis yang ada di daerah juga dapat dijadikan alasannya. Isu strategis sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Dampak ini terasa signifikan bagi daerah di masa mendatang. Selanjutnya, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul, melalui berbagai aspek yang sudah ada, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 hingga 2021. Hal ini karena akan melalui tahapan yang mana akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh kepala daerah beserta jajaran. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul tahun 2016 hingga 2021 adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan, dan rohani. 2. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal. Yang ketiga, pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing. Yang keempat, mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan dan daya saing daerah. 5. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan. Yang keenam, pengembangan sarana dan prasarana dasar yang menunjang aktivitas perekonomian. Yang ketujuh, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang kedelapan, perwujudan masyarakat yang memiliki tahan sosial. Dan yang terakhir adalah pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Selanjutnya, analisa tentang RPJMD Bantul. Salah satu perencanaan pembangunan daerah yang strategis adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang disingkat menjadi RPJMD. Hal ini karena RPJMD sendiri melalui proses penyusunan dokumen yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah penyusunan rancangan awal RPJMD,
Yang kedua adalah penyusunan rancangan RPJMD. Yang ketiga adalah pelaksanaan musrenbang. Yang keempat adalah penyusunan akhir RPJMD dan yang kelima adalah penetapan Perda RPJMD. Kelima tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat siklis dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan daerah. Setiap tahapan yang dilalui harus memperoleh dokumen yang aplikatif dan implementatif. Selanjutnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tentunya membutuhkan sinkronisasi dan penggunaan pendekatan perencanaan yang tepat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, maka pendekatan perencanaan pembangunan adalah pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, serta top-down and bottom-up. Dalam perencanaan pembangunan, stakeholder yang terlibat adalah perencana, administrator, politisi, dan masyarakat. Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang kompleks dan melibatkan berbagai jenis orang atau pihak, yang dimana konsekuensinya perencana harus mampu bekerja sama dengan siapapun dan pihak manapun yang terlibat dalam proses perencanaan. Di dalam RPJMD Kabupaten Bantul, terdapat 9 isu strategis yang telah dijabarkan, sehingga dapat diruntutkan dengan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. 9 isu strategis yang diambil ialah antara lain yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan, dan rohani. Yang kedua adalah pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal. Selanjutnya yang ketiga adalah pembangunan sektor pariwisata dan pariwisata yang berdaya saing. Yang keempat, mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan dan daya saing daerah. Yang kelima, pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan. Yang keenam, pengembangan sarana dan prasarana dasar yang menunjang aktivitas perekonomian. Yang ketujuh, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang kedelapan, perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial. Dan tentu saja yang terakhir adalah pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan. Dari 9 poin utama ini, lalu bisa dijabarkan beberapa permasalahan yang dituangkan dalam identifikasi permasalahan. Untuk menentukan program pembangunan daerah di Kabupaten Bantul yang saling berkaitan. Hal ini dapat dilihat pada poin-poin yang ada bahwa pemerintah kabupaten serius dalam menangani segala permasalahan yang ada di daerahnya. Selanjutnya yang terakhir adalah D, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 hingga 2021 dapat memberikan pedoman pelaksanaan perencanaan yang jelas bagi pihak pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya poin-poin isu dan permasalahan utama yang mampu dijabarkan dengan baik dan mudah dipahami, sehingga memudahkan masyarakat dalam memetakan maksud dan tujuan pemerintah Kabupaten Bantul. Selanjutnya, masyarakat juga dapat menjadikan RPJMD ini untuk melaksanakan pembangunan di dalam daerahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.